Oke, kita nyanyikan lagu pujian pertama, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan hus panjang hidup. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini telah berkumpul di gereja. Mohon Tuhan berkati sekolah minggu kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, kita nyanyikan ulang lagu ini ya. Tadi ada satu lirik yang terlewatkan. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, kita lanjutkan pujian kita, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal.
jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Oke, kita nyanyikan lagu pujian berikutnya. Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Suslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung pasti memeliharaku. Oke, kita akan iya, siapa? Siapa? Oke. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan, lalu kita iringi dengan lagu Betapa Hatiku, Airin sama Ceri Shena, ya, petugas persembahan. Oke, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ayat hafalan kita dari Lukas 12 ayat 32 ya. Lumayan singkat. Nanti Lausa akan tes ya. Jadi semua harus hafal. Tak boleh ada alasan tak hafal. Ini singkat ya. Oke, sayangnya semua. Oke, kita baca dulu satu kali bersama-sama. Setelah itu nanti dibantu dengan hapus warna hijau ya. Supaya kita bisa menghafalnya. Oke, Lukas 12 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, kita baca sekali lagi ya, tambah satu kali, lalu kalian berusaha untuk ingat, supaya nanti ketika dihapus, ada ingat juga ya. Oke, 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, langsung akan hapus janganlah takut. Oke, ingat janganlah takut. Oke ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Nah, tadi janganlah takut, sekarang kita hapus, hai kamu kawanan kecil. Oke, hai kamu kawanan kecil. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, tadi janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Sekarang Lausa akan hapus, karena Bapakmu telah berkenan. Oke, karena Bapakmu telah berkenan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, nah tadi janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan. Oke, sekarang kita hapus memberikan kamu kerajaan itu. Oke ya.
Kita bersama-sama 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, kira-kira sudah ingat? Sudah ingat isinya semua? Oke, sekarang kita hapus juga ayatnya. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Oke, sekarang langsung mau tes satu dari sini, satu dari sini. Ya, langsung mau yang, ya langsung mau tunjuk. Semua angkat kepala. Kalau yang tunduk langsung akan tunjuk. Kayaknya tak ada yang tunduk ya. Deren Timothy bisa? Oke. Langsung tunjuk Thea. Sorry sayang, bisa berdiri nggak? Iya, langsung telinganya agak error. Berdiri lah. Ya. Oke, Lukas. Oke, benar ya. Oke, sekarang dari sini langsung mau tunjuk Cece-nya Narlin. Nama siapa sayang? Langsung tiba-tiba lupa. Oh, oke, silahkan sayang. Berdiri dulu yuk. Karena bapakmu. Oke ya. Oke. Ya, benar ya. Nah, semua harus siap. Mau yang kecil maupun yang besar ya. Berusaha ya, sayang ya. Nah, pujian firman, puji-pujian dan juga ayat hafalan kita sudah selesai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada pengumuman ya. Oke, seperti biasa ya, saat teduh setiap malam ya. Semakin berkurang ya yang ikut saat teduh. Dulu yang sudah pernah ikut saat teduh tak ikut lagi. Oke, Steve? Ya, masalah WiFi di rumah sudah beres? Oke, kalau sudah teratasi harus segera ikut ya. Semua yang ada di sini ya, langsung harap semua bisa ikut. Ya, Sarlin juga sudah boleh mulai ikut ya. Sayangnya udah TKB ya sayangnya. Oke. Nah, semua yang ada di sini harus ikut dan ini jamnya ya. TK sampai SD 3 tuh jam 8 sampai 8.20, lalu SD 4 sampai remaja 8.30 sampai 9. Kemudian program sekolah minggu hari ini. Latihan lagu paduan suara untuk hari ulang tahun gereja kita yang diadakan via Zoom ya. Jam 3 sampai 3 sore. Oh, jam 3 sampai 3.30 sore ya. Kita semua, maksudnya semua anak-anak sekolah minggu ikut ya. Ajak teman-teman juga. Oke, sekarang kita mau mendengar firman. Oh, oke. Oh, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dari anak-anak sekolah minggu sekarang sudah besar dan mau melayani Tuhan.
ya sebagai lause ya. Nah, siapakah dia? Carlos, kita undang ke depan. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Zuan Carlos Manjunta, biasanya dipanggil Carlos. Saya dari sini, dari TK, dan saya, puji Tuhan, saya sangat senang bisa melayani di gereja ini. Terima kasih. Oke ya, kita bersyukur ya untuk bersyukur kepada Tuhan yang mau memakai Lause Carlos untuk melayani di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dedi. Oke, semua duduk dengan tenang di sini ya. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik sekalian. Suara saya sudah jelas, Lause Maritus? Oke. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semuanya berdoa, ikuti Lause ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami bisa datang, beribadah kepada Tuhan. Bantulah kami untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami semua untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Ya, seperti biasa, Lause-Lause akan selalu mengingatkan kita semua ya, bahwa cerita yang kita dengarkan setiap minggunya di sekolah minggu itu berasal dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi Lause harap ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada yang bicara dengan temannya, jangan ada yang melakukan hal yang lain selain daripada mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-11 ya, atas pertolongan 10 pelajaran, dan di minggu pagi ini kita akan masuk pelajaran yang berikutnya yang berjudul Allah peduli terhadap umatnya. Nah, kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Allah peduli terhadap umatnya. Nah, bacaannya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, singkat sekali ya. Jadi nanti kalian bisa baca kembali di rumah supaya kalian lebih paham lagi ceritanya, lebih jelas lagi. Nah, apa fokus pelajaran pada cerita hari ini? Ada 3 ya. Yang pertama, fokusnya adalah kita mau memahami bahwa Allah ingin kita mencarinya dahulu, mencari Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama ya dalam hidup kita, itu maksudnya. Dan memberikan hati serta hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jadi hati kita, hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, fokusnya adalah kita percaya bahwa kita tidak perlu khawatir karena Allah akan memelihara kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apa yang kita butuhkan. Semuanya itu akan Tuhan
berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah meminta Allah untuk mengubah kekhawatiran kita menjadi rasa percaya. Tentu saja setiap orang punya rasa khawatir ya di dalam hatinya. Dan kita minta pertolongan kepada Tuhan ya supaya rasa khawatir itu bisa hilang, berubah menjadi rasa percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harusnya beriman kepada Tuhan, percaya kepadanya. Oke. Nah, kalau sendiri mau bertanya dulu ya di sini ya kepada kita secara umum dulu. Apakah adik-adik pernah merasa khawatir? Pernah merasa khawatir semuanya di sini? Rasa cemas ya. Terus-menerus cemas, takut atau khawatir. Tentu saja ya semuanya pasti pernah. Nah, kalau sendiri yakin kita semua di sini pasti pernah merasa khawatir. Nah, di sini ada beberapa daftar tentang kekhawatiran. Ya. Lausa-lausa sudah tuliskan di sini ada 7 kekhawatiran yang pada umumnya dialami oleh anak-anak seusia kalian. Ya, yang pertama ada berada di rumah sendirian, ada yang merasa khawatir kalau berada di rumah sendirian. Kemudian ada yang khawatir menghadapi ujian akhir semester, kenaikan kelas ya. Lalu ada juga yang khawatir ketika menerima rapot. Kalau nilainya ada yang turun atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Lalu ada yang khawatir tidak diberi uang saku, mungkin karena ada hukuman dari orang tua ya. Jadi tidak diberikan uang saku. Ada yang khawatir mau melanjutkan pendidikan kemana ya. Kalau dia kelas 6 SD mau masuk ke jenjang SMP, mau kemana saya? Ada banyak sekali sekolah SMP. Saya mau pilih yang mana? Lalu kalau ada yang tamat SMP mau ke SMA, mau ke SMA mana saya? Banyak sekali SMA. Lalu yang mau kuliah juga bingung ya. Aku mau kuliah atau sekolah di mana melanjutkan perkuliahan saya. Ada yang khawatir seperti itu. Lalu ada juga yang khawatir tidak ada biaya ya untuk melanjutkan pendidikannya. Karena mungkin ekonominya tidak sebaik teman-teman yang lain ya. Jadi dia khawatir. Lalu yang terakhir ada yang khawatir kebutuhannya tidak tercukupi ya, makanan sehari-hari. Nah, ini ada 7 daftar. Lalu saya mau tanyakan ya, beberapa anak di sini, kira-kira apa dari 7 ini apa yang paling atau yang sering kamu khawatirkan ya dalam hidup kamu? Oke, kita mulai dari kelas besar dulu ya. Franz, apa yang kamu khawatirkan dari 7 daftar yang ada di layar? Franz. Lasa tolong bantu teruskan jawabannya ke saya ya. Saya tidak dengar suaranya soalnya. Nomor berapa? Sebutkan nomornya saja. Nomor berapa yang menjadi kekhawatiran kamu? Franz nomor 2 katanya Lause. Nomor 2 ya, menghadapi ujian semester. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Franz. Kemudian Luis. Luis, silakan. Yang mana yang kamu khawatirkan dari 7 daftar ini? Oh, nomor 2 juga katanya Lause. Oh, nomor 2 juga ya, anak-anak remaja 2 ya. Bagaimana dengan Yurifea? Oh, nomor 2 juga Lause katanya. Oh, nomor 2 juga ya, tidak ada yang beda ya. Kalau Zoe bagaimana? Zoe ada kan? Oh, nomor 1 katanya Lause. Nomor 1, berada di rumah sendirian. Oke, terima kasih ya untuk jawaban-jawaban kalian semua. Nah, jadi setiap kita itu punya kekhawatiran yang berbeda-beda. Ya. Dan kekhawatiran itu memang ada dalam diri kita manusia. Makanya Tuhan ya kepada hamba-hambanya di masa lalu di dalam Alkitab juga selalu meneguhkan, menguatkan mereka. Ya, kepada Abraham Tuhan katakan jangan takut. Kepada Yosua Tuhan juga katakan jangan takut. Kepada Daud, bahkan kepada para rasul. Ya, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Dan tentu saja kepada kita. Jadi rasa khawatir itu memang menjadi bagian dari diri kita manusia. Nah, tapi Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Kekhawatiran itu memang ada dalam diri kita, tapi tidak boleh kita pelihara. Terus-menerus khawatir tentang sesuatu hal. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, hari ini kita akan coba lihat suatu pengajaran dari Tuhan Yesus ya tentang
bagaimana kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang memiliki Tuhan, memiliki Bapa di sorga, untuk menjalani hidup ini dengan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar orang banyak ya tentang kekhawatiran. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan sebelumnya tentang bagaimana kita tidak boleh diperhamba oleh mamon. Apa itu mamon? Mamon adalah segala harta dunia ini yang disembah, ya, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan seolah-olah itulah tujuan hidup kita. Nah, itu mamon, ya. Jadi Tuhan Yesus bilang kamu tidak boleh sembah mamon. Kalau kamu sembah mamon, maka kamu akan membenci Tuhan. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau kamu menyembah Tuhan, kamu tidak akan mengasihi mamon, kamu akan membenci mamon. Jadi Tuhan ingin kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah untuk mencari uang, ya. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi untuk segala kebutuhan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan peliharakan. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah kebutuhan dasar setiap orang. Ya. Setiap orang pasti butuh makan, minum, dan butuh pakaian. Dan ada banyak sekali orang hanya gara-gara memikirkan makanan dan minumannya setiap hari dan juga apa yang mau dia pakai, mereka menghabiskan hidup mereka untuk mencari semuanya ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Bapa di sorga, yang melihat segala kebutuhan kita, yang memelihara hidup kita, kita tidak boleh hidup seperti itu. Kalau kita khawatir terus-menerus, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan saya, seolah-olah Tuhan itu mungkin bahkan tidak ada, saya harus berjuang sendirian menghidupi hidup saya. Nah, Tuhan bilang itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. Kita harus hidup penuh dengan iman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk mencari semuanya ini. Nah, ini adalah semua hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang menjadi utama mereka, yang menjadi tujuan utama dalam hidup mereka. Makanya Tuhan Yesus katakan, mereka yang mengasihi mamon, harta dunia ini, tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Karena hati mereka sudah mereka berikan untuk mengejar semua harta yang ada di dunia ini, kenikmatan dunia ini. Bagi kita tidak boleh seperti itu. Dan Tuhan Yesus bilang, kita tidak boleh khawatir terus-menerus ya, untuk makanan, minuman, dan juga pakaian. Lalu dia lanjutkan, dia katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kalau kita banding-bandingkan antara hidup kita ini, ya, yang telah diberikan Tuhan, dengan makanan, minuman yang kita khawatirkan, lebih penting mana? Tentu saja yang lebih penting adalah hidup. Ya. Kemudian tubuh kita ini lebih penting, apa yang lebih penting, tubuh atau pakaian kita? Tentu saja yang penting tubuh dan hidup itu yang paling penting. Tapi ada orang yang memutarbalikkan ini, ya, hidupnya jadi seolah-olah tidak penting karena dia habiskan untuk mencari makanan. Dia habiskan hidupnya untuk mencari minuman saja, mencari pakaian. Dan tanpa sadar dia lupa bahwa tujuan hidup manusia bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk mencari pakaian. Tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah, untuk apa kamu khawatir terus-menerus untuk memikirkan makanan dan minuman ini, padahal hidup kamu itu lebih penting daripada semuanya ini. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk mencari makanan, minuman, dan pakaian ini. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk memikirkan hal-hal ini. Nah, tentu saja di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita pasrah saja. Tidak usah bekerja, nanti makanan Tuhan berikan sendiri, datang dari langit ke piring kita. Tidak, tentu saja tidak. Kita tetap harus melakukan tanggung jawab kita ya. Nanti kita akan lihat contoh yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana walaupun kita diminta untuk tidak khawatir terus-menerus, tapi kita juga punya tanggung jawab.
Nah, Tuhan Yesus kasih contoh. Nah, ini orang-orang yang mendengarkan cerita itu, ini dia. Ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Tentu semua tahu ya, ini gambar burung ya. Burung di udara. Nah, Tuhan Yesus berikan contoh. Coba kamu lihat burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah, kita tahu burung-burung tidak punya hikmat seperti ini, seperti manusia ya, yang bisa menabur, bisa menuai, dan bisa mengumpulkan bekal untuk musim dingin. Burung-burung tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak dilakukan oleh burung-burung ini. Ya. Tapi kita lihat setiap hari, ya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Walaupun burung-burung ini tidak menabur, tidak menuai, kemudian juga tidak mengumpulkan bekal di lumbung, kenapa mereka bisa hidup setiap hari? Kamu tidak pernah kan lihat ada burung yang jatuh dari langit? Burungnya jatuh kelaparan. Tidak pernah. Tidak pernah ada burung yang jatuh dari langit karena kelaparan. Kecuali karena ditembak ya. Kenapa? Karena mereka dipelihara oleh Bapa di sorga. Nah, kalau kita bandingkan antara hidup manusia dengan burung, lebih berharga mana? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kata Tuhan Yesus, tentu saja. Ya. Burung-burung diciptakan tidak seperti manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita memiliki akal budi pikiran. Kita punya hikmat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Berbeda dengan hewan-hewan, ya, termasuk burung. Jadi kalau burung saja yang diciptakan lebih rendah daripada manusia, dipelihara oleh Tuhan dengan begitu baik, bagaimana dengan kita? Tentu saja Tuhan akan peliharakan. Ya. Sekalipun mereka, burung-burung ini tidak melakukan, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan bekal, tapi mereka tetap diberi makan. Dan kita lihat ya, burung-burung ini tetap harus melakukan tanggung jawabnya. Kamu lihat induknya ini, nah ini induk burung ya. Dia tetap harus memberi makan anak-anaknya ini, pergi, terbang, mencari makanan yang bisa dia cari, yang telah Tuhan sediakan. Artinya dia tidak berdiam diri di sarang, lalu berharap Tuhan kasih dia makan, tidak. Ya. Dia tetap harus terbang, berkeliling, mencari makanan, lalu memberikan makanan kepada anak-anak. Demikian juga kita. Walaupun Tuhan katakan kamu atau kita dipelihara oleh Tuhan, tidak berarti kita hanya diam duduk manis di rumah, tidak bekerja sama sekali. Kita tetap melakukan bagian kita. Tapi kita jangan terus-menerus khawatir, cemas, takut. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa makan, tidak ada makanan bagi saya. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Kemudian Tuhan juga berikan contoh tentang, ini satu lagi ya, tentang kekhawatiran. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah usia kamu, tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, jadi pada masa itu orang-orang mengukur waktu ya dengan sinar matahari, dengan ada tumpukan batu ya, batu-batu yang disusun. Jadi nanti sinar matahari itu akan menyinari batu itu, dari situlah mereka tahu pukul atau waktu ya. Jadi kalau sinar matahari bayangannya sampai di ukuran tertentu, oh ini baru jam 9 pagi misalnya. Oh ini sudah jam 12 siang. Jadi semakin naik, semakin naik. Jadi Tuhan Yesus bilang, sehasta saja pada jalan hidupnya, di sini maksudnya adalah tidak ada yang bisa menambahkan usianya sehasta. Sehasta itu ukuran 45 cm ya. Jadi ukuran cahaya itu yang di tembok itu tidak ada yang bisa tambahkan segitu usianya. Kalau dia khawatir. Nah, kalau kita lihat dari segi kesehatan saja ya, kedokteran mengatakan bahwa rasa stres ataupun pikiran yang berat itu bisa mengganggu kesehatan kita. Bahkan orang yang stres berat ya banyak pikiran, orang yang depresi ya itu bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi kekhawatiran itu tidak ada menambahkan usia kita ataupun memberikan hal yang baik bagi diri kita. Tidak ada. Justru kekhawatiran itu akan membuat kita semakin terpuruk. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-murid dan semua orang yang ada di situ bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya.
tidak ada gunanya bagi kita. Jadi jangan terus-menerus khawatir tentang suatu hal apapun juga. Lalu Tuhan Yesus juga beri contoh lain selain burung, ya. Ini adalah gambar bunga, ya. Bunga-bunga yang begitu indah, bunga bakung, ya. Yang berwarna-warni. Tuhan Yesus juga mengajarkan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, kalau kita lihat bunga-bunga di pekarangan rumah kita misalnya, kan di rumah kita kalau ada bunga-bunga, kamu lihat warnanya yang begitu indah, ada yang merah, ada warna kuning, ungu, ya putih, warna yang begitu indah yang Tuhan sudah ciptakan. Apakah warna-warna ini diperoleh oleh bunga-bunga itu sendiri? Mereka berusaha untuk memintal, untuk membuat warna mereka sendiri. Tentu saja tidak. Semua warna yang indah itu Tuhan yang berikan. Seolah-olah Tuhan pakaikan kepada mereka, ya, warna dan rupa yang begitu indah. Dan Tuhan katakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, Raja Salomo kita tahu adalah raja yang paling kaya, yang paling bijaksana yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya yang sedemikian rupa, tentu dia bisa mendesain atau membuat pakaian yang sangat indah untuk dirinya sendiri, ya, dengan warna-warni yang begitu banyak jenisnya. Tapi Tuhan katakan, sekalipun Salomo bisa pakai pakaian yang sangat indah di mata manusia, ya, dikatakan di sini dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tidak bisa mengalahkan keindahan bunga itu. Nah, ini gambar Raja Salomo, ya. Ini contoh saja. Jadi pada masa itu raja biasanya memakai pakaian ungu. Ini pakaian yang sangat mahal pada zaman itu. Pakaian warna-warni yang ada keemasan juga, ya. Jadi dengan pakaiannya yang begitu mewah, begitu indah di mata manusia, Tuhan katakan tidak bisa mengalahkan keindahan bunga bakung di ladang itu. Dan bunga itu Tuhan yang ciptakan sedemikian rupa, sebegitu indah. Tuhan peliharakan bunga itu. Dan kemudian Tuhan katakan, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi bunga yang tadi, yang indah tadi, ya, itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indah, dan waktu masa bunga itu untuk berkembang itu singkat sekali, ya. Pada waktunya dia akan layu dan kering. Nah, ini gambar, kalau saya tadi coba cari, ya, gambar bunga bakung, ya. Ini bunga bakung. Jadi batang ini agak besar, ya. Agak besar seperti ini, dan bunga ini ada jangka waktunya. Ketika sudah sampai pada waktunya dia layu, gugur, menjadi kering, ya. Dan kemudian dikumpulkanlah, ini gambarnya, ini batang-batangnya, ya. Dikumpulkan menjadi kering, lalu dibakar di dalam api. Wah. Tuhan memberikan warna yang sangat indah kepada bunga yang waktunya begitu singkat. Dan ketika singkat waktunya sudah habis, bunga itu layu dan dibakar ke dalam api. Kenapa Tuhan mau mendandani bunga itu yang waktunya begitu singkat? Bagaimana dengan manusia? Usia kita itu jauh lebih panjang daripada bunga itu. Tentu Tuhan akan peliharakan kita. Dan tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu? Ini berbicara tentang kita manusia. Hai orang yang kurang percaya. Jadi Tuhan menyebut orang-orang yang terus-menerus khawatir akan kebutuhannya sebagai orang yang kurang percaya. Orang yang belum yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Nah, jadi Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita tidak perlu terus-menerus khawatir tentang kebutuhan kita. Baik itu makanan, minuman, juga nanti tentang pakaian, ya. Apa yang mau kami pakai? Ini adalah hal-hal dasar kebutuhan kita sehari-hari yang tentu Tuhan tahu. Ya.
Tuhan tentu tahu apa yang kita butuhkan. Adik-adik sekalian, coba kalian pikirkan sejenak ya. Bapa kita di sorga rela memberikan putranya, Tuhan Yesus, untuk datang ke dalam dunia yang berdosa ini, untuk mati di kayu salib dengan cara yang sangat hina, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hal yang paling berharga, putranya sendiri dia berikan kepada kita. Masakan, makanan, minuman, pakaian, hal yang sedemikian kecil ini, remeh-temeh ini, tidak Tuhan cukupkan. Tentu tidak masuk akal ya. Kalau Tuhan saja sanggup memberikan kita keselamatan yang tidak ternilai harganya, masakan dia tidak mau mencukupkan apa yang kita butuhkan. Makanan, minuman, pakaian, apakah Tuhan tidak akan berikan ini semua kepada kita? Tentu Tuhan akan kasih. Hanya kita yang sering khawatir, ragu-ragu, kurang percaya, terus-menerus gelisah memikirkan semuanya ini. Padahal hal yang paling berharga sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus dengan keras mengatakan, ya, ini gambaran orang-orang dunia ini yang hanya memikirkan kenikmatan hidup, ya, makan minum, besok kita mati, tidak usah pikirkan apa-apa, tidak usah pikirkan tentang Tuhan. Mari kita berpesta pora. Inilah gambaran dunia ini sekarang, ya. Tidak peduli dengan Tuhan, yang dia pedulikan hanyalah hidupnya, aku, dan aku. Dan Tuhan Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari makanan, minuman, pakaian, dan segala kenikmatan dunia ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa hidup mereka akan berakhir nantinya dan akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Makanya mereka habiskan hidup mereka untuk cari semua ini. Karena mereka merasa Tuhan tidak akan mencukupkan kebutuhan saya. Tuhan tidak pelihara saya. Jadi saya harus berusaha sendiri. Mereka tidak mengenal Allah. Tapi berbeda dengan kita, adik-adik sekalian. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Nah, Bapa kita yang di surga bukan hanya tahu ya. Tapi dia juga peduli. Mau memberikan apa yang kita butuhkan. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu kita butuh makanan, dia tahu kita butuh minuman, dia tahu kita butuh pakaian. Burung-burung saja, bunga-bunga dia pelihara, apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi kita tidak perlu hidup terus-menerus dalam kekhawatiran ya. Sampai-sampai hidup seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan, menghabiskan hidup kita hanya untuk hal-hal ini ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan ingin kita mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, mencari kebenarannya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mencari bagaimana caranya kita memperkenankan hati Tuhan setiap hari, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, tidak melanggar perintah-perintahnya hanya untuk mencari kebutuhan kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Bersandar, berserah kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Nanti Lausa akan jelaskan lebih detail tentang aplikasi ya. Apa itu mencari dahulu kerajaan Allah. Jadi, yang utama yang perlu kita lakukan adalah hidup bagi Tuhan, mengutamakan Dia. Tak usah pikirkan tentang makanan, minuman kamu. Kamu cukup lakukan tanggung jawab kamu dengan sebaik-baiknya. Dan tidak usah pikirkan, tidak usah khawatir terus-menerus tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Ya. Semuanya itu akan ditambahkan Tuhan kepada kamu. Kamu cari saja Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu akan baik-baik saja. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita perlu hidup dalam kekhawatiran, memikirkan kebutuhan kita di dunia ini? Perlu tidak kita khawatir terus-menerus, seperti orang-orang yang tak bertuhan ini? Tentu saja jawabannya tidak ya. Karena kita punya Tuhan, Bapa di sorga yang selalu memperhatikan kita, memelihara hidup kita. Mengapa kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita? Kalau kita memang tidak perlu khawatir terus-menerus, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan peduli terhadap kita umatnya, dan Dia akan memelihara kita dengan baik. Nah, inilah yang kita imani ya sebagai anak-anak Tuhan.
bahwa Tuhan Allah yang kita percaya itu peduli terhadap kita. Dan tidak hanya peduli, Dia juga akan memelihara kita dengan baik. Coba pikirkan sejenak, ya. Kira-kira pernah tidak seumur hidup kamu, saya dibiarkan Tuhan dalam kondisi kelaparan dan tidak berpakaian? Coba kamu luangkan waktu sejenak saat ini, berpikir dulu. Kapan ya terakhir saya kelaparan, tidak makan sampai berhari-hari, sampai tidak punya pakaian untuk dipakai? Kapan ya? Kamu akan pikirkan cukup lama untuk memikirkan itu, karena memang tidak ada. Tuhan peliharakan kita dengan sangat baik sampai saat ini. Jadi tidak pernah kan kita kelaparan, tidak pernah berpakaian selama ini? Itu semua karena siapa? Karena Bapa di sorga yang memelihara kita. Jadi jawabannya tidak, sangat jelas sekali. Tidak pernah sama sekali. Jadi kekhawatiran di awal yang tadi kita bahas, ada 7 itu, ini kekhawatiran yang menjadi hal yang selalu kita hadapi di usia kalian sekarang ini, ya. Jangan pernah khawatir terus-menerus. Kalau kamu tadi ada yang bilang takut ujian akhir semester, ya belajar dengan tekun, belajar dengan baik. Tapi dengan belajarmu itu pun jangan cemas sekali, seolah-olah sekalipun saya belajar mungkin tidak bisa berhasil. Kamu serahkan kepada Tuhan. Saya lakukan bagian saya, Tuhan, yaitu belajar, persiapan dengan baik. Nanti masalah nilai, masalah hasilnya Tuhan yang akan putuskan bagaimana. Yang penting saya sudah belajar. Jadi jangan takut terus-menerus, seolah-olah Tuhan tidak memegang kendali atas semuanya. Lalu kemudian tadi yang ada yang takut, ya, berada di rumah sendirian. Kamu ingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menemani kita, memperhatikan kita, melihat kita. Dan Dia akan menguatkan kita. Kita perlu berdoa. Kalau kita takut, ya, kalau kita khawatir, cukup berdoa. Tuhan, kuatkan hati saya. Jangan buat saya takut, bantu saya untuk percaya kepadamu. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus saya lakukan. Nah, ini penting sekali, ya, untuk kita sekalian. Yang pertama, mencari kerajaan Tuhan dahulu dengan memberikan hati dan hidup kita sepenuhnya padanya. Apa itu mencari kerajaan Tuhan dahulu? Artinya kita mengutamakan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus menempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidup saya. Dalam hal ibadah yang pertama, tentu saja, ya. Kita harus menjadikan ibadah sebagai hal yang sangat penting dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saya harus beribadah kepada Tuhan. Selagi saya bisa, kecuali kamu sakit, terbaring, ya, di rumah sakit, tak bisa bergerak, ya apa boleh buat. Tapi selama kamu masih bisa berjalan, masih bisa hadir, kamu harus datang ke rumah Tuhan beribadah. Kalau hujan, kamu pun harus pergi ke gereja. Jangan ada alasan hujan, ya, tidak ke gereja. Itu alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Kamu hujan-hujanan ke sekolah juga kan? Tidak pernah kamu bisa bilang ke guru kamu, Pak, saya tak bisa ke sekolah karena hujan. Tak ada murid yang bilang begitu kepada gurunya. Lalu kenapa kita berani bilang kepada Tuhan seperti itu? Tidak ke gereja karena hujan, sekarang sudah ada taksi online. Kamu bisa pergi tanpa kena air hujan. Ada payung yang bisa kamu pegang, kamu bisa datang ke gereja tanpa ada hambatan. Jadi utamakan ibadahmu kepada Tuhan. Kalau ada kegiatanmu ketepatan di hari Minggu dan menghalangi kamu ibadah, kamu jangan ikuti kegiatan itu. Itulah yang namanya mencari kerajaan Tuhan dahulu. Mengutamakan Tuhan dahulu dalam hidup. Apapun yang terjadi, saya tetap harus utamakan Tuhan. Kemudian dalam kesaksian hidup kita, ya, mungkin kita ada yang bercita-cita, ya, menjadi dokter, menjadi insinyur kah, menjadi pengusaha, menjadi dosen, apapun itu tujuan ataupun cita-cita kita. Untuk mencapai ke situ, kita perlu belajar dengan tekun, berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi kita harus ingat, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Artinya, kamu tetap harus dalam koridor, dalam mematuhi firman Tuhan, ya, tidak melanggar firman Tuhan sama sekali. Jadi misalnya, kalau kamu ingin menjadi dokter, kamu harus mengikuti tes ataupun ujian yang harus mengganggu kamu untuk beribadah, sama sekali tidak bisa ibadah di hari itu. Kamu harus pilih, apakah kamu mau ikut Tuhan atau mau mengikuti apa yang kamu kejar itu. Dan kamu harus berjuang terus-menerus
tanpa melanggar firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dahulu, tidak melanggar firman Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan, hanya untuk mencapai apa yang kita impi-impikan. Ya. Kemudian dalam pelayanan, ini juga penting, kita tahu bahwa setiap orang Kristen harus melayani. Ya. Dalam bagian kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan. Kalau kamu punya kesempatan untuk melayani, tapi karena pertimbangan mungkin karena melayani menghabiskan waktu kamu, dan kamu jadinya tidak bisa melakukan hal yang kamu mau, itu namanya tidak mencari kerajaan Tuhan dahulu. Jadi kalau kamu mencari kerajaan Tuhan dahulu, kamu akan berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Utamakan Tuhan. Terlebih lagi ketika ada kebutuhan di gereja. Ya. Kalau di gereja sekarang sudah ibadah tatap muka, butuh asisten sekolah, guru sekolah minggu, dan kamu bisa, tapi mungkin kamu merasa repot ya kalau jadi asisten guru sekolah minggu. Jadi saya pikir jangan dulu lah. Nah, itu namanya tidak mencari kerajaan Tuhan dahulu. Kamu tidak mengutamakan Tuhan. Nah, kamu harus utamakan Tuhan ya dalam pelayanan. Nanti kalau kamu yang sudah SMA mau melanjutkan pendidikan perkuliahan di luar kota, kamu juga harus luangkan waktumu untuk melayani Tuhan. Jangan bilang, aku sibuk kuliah, tugas-tugasku begitu banyak, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Aku cukup ibadah saja. Tidak seperti itu. Mencari kerajaan Tuhan dahulu adalah memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, ini penting sekali dalam ibadah kita, dalam kesaksian hidup kita, dalam pelayanan kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Nah, ini juga adalah bagian dari iman kita, percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita dengan baik. Tak perlu khawatir dengan segala sesuatunya. Lakukan bagian kamu dengan penuh tanggung jawab. Bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan, kerjakan sendiri. Ya. Kita cukup lakukan bagian kita. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Dan yang terakhir, ya, berdoa agar Tuhan menghilangkan rasa khawatir dalam hati kita untuk percaya kepadanya. Nah, jadi kita perlu mengingatkan diri kita, kalau kita ini masih merasa khawatir, datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya, berdoa kepada Tuhan agar rasa khawatir itu bisa dihilangkan dan berubah menjadi rasa percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa mengubah atau memberikan kita kedamaian. Jadi kalau kamu, adik-adik, ada yang merasa khawatir tentang hal tertentu, ingatlah datang berdoa kepada Tuhan. Dan langsung percaya Tuhan akan memberikan kamu kedamaian. Rasa takut itu berangsur-angsur akan hilang. Dan rasa percayalah yang akan muncul dalam hati kita kepada Tuhan. Nah, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saya harap kita sadar, percaya bahwa Tuhan memelihara kita dengan baik, bahwa Tuhan peduli dengan kita, umatnya yang sudah percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pelajaran pada hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang memelihara hidup kami sekalian. Kami berdoa bagi kami sekalian yang ada di sini, bila dalam hati kami ada rasa khawatir terus-menerus tentang suatu hal, Engkaulah yang menolong kami untuk tidak lagi merasa khawatir. Ubahkanlah rasa khawatir itu menjadi rasa percaya kepadamu. Dan kami juga mohon ampun jika selama ini mungkin kami pernah ataupun sering sekali merasa khawatir terus-menerus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidakpercayaan kami. Bantulah kami ke depannya untuk lebih lagi beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang menolong mereka sekalian, agar apabila mereka merasa khawatir, mereka datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.